valid atau invalid. Jadi kalau topik yang metode inferensi pertama yang namanya deduktif itu paling banyak digunakan ya, karena memang kita bisa langsung menilai apakah ini condong lebih ke valid atau tidak valid. Karena untuk metode yang kedua dan ketiga untuk nilai probability-nya itu cukup tinggi ya, jadi dugaan-dugaannya makin tinggi, makanya kita gunakan yang lebih ke teknik deduktif aja. Berikut ini adalah aturan inferensi. Yang pertama ada modus ponen, modus tolen, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Untuk yang modus ponen, jika P maka Q dan P benar, maka Q benar. Untuk modus tolen, jika P maka Q dan negasi Q benar, maka negasi P benar. Untuk silogisme hipotetik, jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R. Untuk yang keempat adalah silogisme disjungtif. Jika P atau Q dan negasi P maka Q ya. Jadi karena dia pilihan ya atau. Argumen valid dan invalid. Argumen valid ini adalah jika premis-premis benar, maka kesimpulannya pasti benar. Dan dalam hal ini kita menggunakan aturan inferensi yang sah ya. Contohnya, premis pertama adalah jika hujan, maka jalanan basah. Dan premis kedua adalah hujan. Kesimpulannya adalah jalanan basah. Dan hasilnya adalah valid, dan ini termasuk dalam modus ponen. Untuk argumen yang invalid, dia meskipun premisnya benar, kesimpulan tidak mengikuti secara logis dari premis. Contohnya seperti apa? Contohnya, premis 1 adalah jika hujan, maka jalanan basah. Premis kedua adalah jalanan basah. Kesimpulannya adalah hujan. Dan hasilnya adalah tidak valid ya. Karena bisa saja jalanan basah karena disiram. Gitu. Nah, ini ada contoh soal nomor 1 nih, modus ponen ya. Premisnya adalah jika hujan, maka jalanan basah. Atau jika P maka Q. Premis kedua adalah P ya, atau hujan. Kesimpulannya adalah jalanan basah atau Q, dan hasilnya valid. Nah, ini adalah tabelnya. Seperti biasa kita menggunakan tabel kebenaran ya. Di sana P-nya adalah hujan, Q-nya adalah jalanan basah, P maka Q, hasilnya apa, dan kesimpulannya adalah Q. Untuk yang modus tolen, di sini kita ada premis jika lampu menyala maka listrik ada, atau P maka Q. Jika P maka Q gitu ya. Premis kedua adalah listrik tidak ada atau negasi Q. Kesimpulannya lampu tidak menyala gitu ya, dan hasilnya adalah valid ya. Ini adalah tabel logikanya di sini atau tabel kebenarannya. Di sini P-nya adalah lampu menyala, Q-nya adalah listrik ada. Ini ada P implikasi Q, lalu ada negasi Q, ada negasi P, dan kesimpulannya. Selanjutnya adalah silogisme hipotetik. Contohnya adalah premis satu adalah jika belajar giat maka nilai bagus, atau P implikasi Q. Premis keduanya adalah jika nilai bagus maka lulus ujian, atau Q maka R. Ya, kesimpulannya adalah jika belajar giat maka lulus ujian, atau P implikasi R ya, dan kesimpulannya adalah valid. Pertama kita bikin dulu ya kolom P, kolom Q, kolom P-nya belajar giat.